Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Muhammad Aldenas dari Negara VA dengan NIM 034. Aku di sini mau ngejelasin beberapa interface yang ada di HiPack sesuai yang aku tahu gitu. Nah, untuk yang pertama adalah di paling atas ini ada tab yang sedang kita buka. Di baris kedua itu ada file, view, setting, preparing, survey, processing, final product, high sweep, hide scan, utility tools, dan juga help. Untuk file ini kita biasa kita buat masukin project, nge-save project, dan juga project yang ada di sedang kita bikin gitu teman. Terus habis itu di view itu untuk interface yang kita hitungannya buat interface HiPack-nya sendiri gitu. Entah buat nyeting ada message atau sounding color. Nah, kalau misal dimatiin tuh ada kayak gitu teman-teman. Nah, gitu. Terus habis itu untuk setting itu ada setting biasa kayak gini. Habis itu ada layout untuk layouting bla bla bla. Setelah itu ada preparing, itu ada editor kayak gini. Geodetic parameter untuk parameter dan juga koordinat yang akan kita gunakan. Terus survey juga HiPack yang sedang akan kita gunakan nantinya. Terus processing itu ada single beam editor dan juga single beam editor yang 64 bit. Sebenarnya ini sama baris yang kedua, kolom baris kedua, tapi ini untuk settingan yang ditampilkan. Untuk final productnya itu kita ada 3D determine viewer, export, high plot max, dan juga cross selection dan volume. Untuk high sweep kita di sini digunakan untuk menyeting dari perencanaannya. Side scan itu adalah scanning dari data yang kita ambil. Terus utility-nya calibration dan juga beberapa peralatan dasar lainnya untuk ADCP, communication, geodesy, degrading utility, dan juga seabed. Untuk alatnya stop kayak biasa, help itu for nothing. Terus untuk baris kedua kita ada yang namanya save, save untuk menyimpan project yang sudah kita bikin. Terus ada window explorer untuk membuka atau mencari file yang sudah kita bikin atau sudah pernah kita lakukan. Habis itu ada yang namanya geodesy, itu kayak tadi untuk mengetahui untuk menentukan koordinat atau titik yang akan kita tentukan. Terus habis itu ada yang namanya setting sama. Dan untuk yang keempat itu ada yang namanya ini tuh sama seperti yang kayak editor. Ini editor ya teman-teman. Nah, sebenarnya baris kedua itu adalah baris yang ditampilkan untuk penyederhanaannya aja. Untuk hardware stub, terus ada smart launch survey, degree GPack, dan juga ada yang namanya single beam dan juga multi beam. Tuh. Terus di sini ada yang namanya sounding selection, terus ada tides, ada cross section dan juga volume. Terus ada ini high plot max untuk memilih, dan juga untuk yang ini adalah tin model. Nah, kita lanjut ke bagian project manager. Project manager itu adalah lebih tepatnya file yang sudah kita sedang kita bikin ya. Makanya di sini ada namanya Halifa dan juga sound class gitu. Terus di sini ada namanya project item. Nah, project item itu adalah
item yang sedang lagi kita bikin kayak gini nih. Ini yang tersimpan di laptop kita. Nah, untuk selanjutnya itu ada ini nih. Ini adalah paling pojok ini adalah tools yang digunakan untuk menyeting map yang ada di sini. Kayak ini, zoom extend kayak gitu. Terus ada zoom window. Tuh, kita bisa berikan zoom seperti ini, teman-teman. Jauh banget ternyata tadi ya. Yes sir. Nah, terus ada ini yang namanya zoom plus dan juga zoom out dan juga zoom in. Terus ada ini pen yang digunakan untuk ke kanan dan ke kiri atau ke atas ke bawah. Setelah itu ada rotate atau pen, ya sebenarnya fungsinya sama, tapi kalau yang ini bisa untuk memutar juga. Terus yang ini adalah info query. Jadi ketika kita pakai ini, kita bisa pakai buat mengetahui volume atau value atau atribut yang ada di peta kita. Terus ini adalah icon mouse normal. Terus ini adalah measure atau ruler ya, biasa kita nyebutnya penggaris. Terus di sini ada rotate north up atau biasanya ya kayak kebujur kayak arah angin ya, untuk arah angin. Jadi kalau misal peta kita ke rotate ke arah kiri dan tidak sejajar dengan arah utara, ketika kita klik ini maka akan ke sejajar dengan arah utara. Terus ini ada previous zoom, jadi kita bisa mengembalikan apa yang tadi kita zoom in atau zoom out biar kita back to the menu, to map yang udah kita bikin. Terus di sini ada sama, yaitu adalah editor. Sorry. Nah, ini tuh buat yang namanya, sebenarnya ini di sini banyak buat cross sort, mapper atau SB selection dan juga sort. Dan yang ini adalah untuk menitik atau apa gitu namanya deh. Pokoknya ngasih icon gitu. Ya kayak gitu intinya. Untuk selebihnya yaitu kita kayak di sini. Nah, di setiap gerakan yang kita bikin atau titik yang ada itu selalu dikoordinasikan dengan X dan Y di sebelah kiri pojok bawah ini. Ada juga Z ketika kita membentuk suatu 3 dimensi. Terus ada juga out of range atau ini adalah parameter yang akan ada ketika kita menggunakan garis yang, karena di sini yang tadi kan kita udah ada garis, cuman karena garisnya terlalu jauh jadi ya out of range kayak gini. Terus untuk ini adalah skala dan juga saya udah sih harusnya sih. Untuk selebihnya mungkin aku bakalan lebih banyak belajar lagi untuk software iPad ini. Tapi untuk selebihnya ya udah sih. Untuk language kita bisa setting di sini, kita mau pakai bahasa Indonesia pun ada. Terus ada color scheme ataupun color table itu juga bisa. Untuk preparing juga kita ada editor, ada geodesic parameter, hardware stub dan juga chart manager. Untuk survey juga kita bisa bla bla bla. Untuk tides kita ada harmonic, manual tides zone dan juga tides analysis. Seperti itu. Sound velocity, sounding selection, layout, view-nya kita bisa bikin, sounding color kita nyalain gitu juga bisa.
Terus habis itu untuk selebihnya sih udah ya teman-teman. Sekian dari aku. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.